guys, welcome back to my channel EduFun by Suya. Science, Opinion, Observation, Youth, and Academic. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terutama untuk kalian yang suka sejarah. Alexander Graham Bell, lelaki yang hidup di dalam sunyi. Di sebuah rumah sederhana di Edinburgh, musim dingin tahun 1859, seorang anak berusia 12 tahun duduk diam, memperhatikan ibunya. Wanita itu memainkan piano dengan lembut, tapi anak itu tahu ibunya tidak bisa mendengar satupun nada yang ia mainkan. Dialah Alexander Graham Bell. Sejak kecil, dunia Bell terbentuk oleh dua hal yang saling bertentangan, keheningan dan keinginan keras untuk membuat suara itu kembali. Ayahnya seorang ahli elocution, seni dan teknik mengucapkan kata-kata dengan jelas, tepat, dan menarik, yang mencakup penguasaan artikulasi, intonasi, irama, dan kekuatan suara. Ibunya seorang pianis yang tuli. Keduanya seperti dua dunia berbeda, dan Bell kecil hidup di tengah-tengahnya. Pada malam-malam tertentu, Bell mendekat pada ibunya, memegang tangannya, dan mengetuk ringan di permukaan meja. Ia memberitahu ibunya melalui getaran bahwa musiknya indah. Dalam diam, Bell belajar bahwa suara bisa dirasakan, bukan hanya didengar. Dan dari situlah segalanya dimulai. Bell tumbuh menjadi remaja yang terlalu ingin tahu. Ia membongkar benda apapun yang ia lihat, jam, mesin, bahkan alat musik. Ia ingin tahu bagaimana getaran berubah menjadi suara. Namun, hidup tidak lembut padanya. Kedua kakaknya meninggal muda karena penyakit. Kesedihan itu membuat keluarganya pindah ke Kanada, berharap hidup baru bisa menyembuhkan luka lama. Di sana, Bell kembali tenggelam dalam obsesi lamanya. Bagaimana membuat suara dapat disalurkan seperti listrik agar orang tuli bisa berkomunikasi. Ia tidak ingin menciptakan telepon. Ia ingin menciptakan jembatan bagi mereka yang tidak bisa mendengar. Dan obsesi itu akhirnya mempertemukannya dengan seseorang yang mengubah hidupnya selamanya. Di Boston, Bell bekerja sebagai guru bagi anak-anak tuli. Di sana ia bertemu seorang gadis berusia 15 tahun yang cerdas, ketus dan kritis, tapi lembut hatinya. Namanya Mabel Hubbard. Ia tuli sejak kecil akibat infeksi. Di mata banyak orang, Mabel hidup dalam dunia tanpa suara. Tapi di mata Bell, Mabel adalah suara terindah yang pernah ia temui. Justru karena ia tidak bisa mendengarnya. Mabel memperhatikan Bell bekerja keras setiap hari, mencatat, merumuskan, bereksperimen, kadang lupa makan dan lupa tidur. Ia tahu lelaki ini sedang mengejar sesuatu yang lebih besar dari sekadar penemuan. Dan perlahan, cinta tumbuh di antara dua manusia yang hidup di dunia berbeda. Bell jatuh cinta pada seseorang yang tidak bisa mendengar suaranya. Dan Mabel jatuh cinta pada seseorang yang ingin memberikan suara pada dunia. Takdir memang kadang lucu. Ruang kerja Bell penuh kabel dan logam, catatan-catatan yang berantakan, serta ide-ide yang melompat-lompat. Ia sedang mengerjakan multiple telegraph, alat untuk mengirim banyak pesan sekaligus melalui satu kabel. Telepon, ia bahkan belum memikirkannya. Tetapi suatu malam, ketika asistennya Thomas Watson menyentuh kabel yang menggetarkan logam, Bell terkejut. Getarannya menghasilkan nada yang hampir seperti suara manusia. Bell terpukau. Ia merasakan sesuatu yang ia kenal sejak kecil. Getaran
yang ingin menjadi suara. Beberapa bulan kemudian, pada 10 Maret 1876, eksperimen yang menentukan itu terjadi. Bell menumpahkan cairan baterai pada pakaiannya, kaget dan spontan berteriak, "Mr. Watson, come here, I want to see you." Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara manusia merambat lewat kabel. Watson mendengarnya, jelas, sejernih percakapan biasa. Bell mematung, dunia juga ikut berhenti. Penemuan pertama dalam hidupnya yang benar-benar memiliki suara, dan ironisnya, orang yang ia cintai, Mabel, tidak bisa mendengarnya. Takdir kembali bercanda. Telepon mendunia dengan kecepatan tak terduga, negara demi negara membangun jaringan kabel, perusahaan-perusahaan besar lahir, rumah-rumah mulai memiliki benda ajaib yang bisa membawa suara dari ribuan kilometer jauhnya, dan Bell menjadi sosok terkenal, kaya, dihormati. Namun belakangan, ia baru menyadari sesuatu. Telepon yang lahir dari keinginannya membantu orang tuli justru menjadi alat komunikasi untuk bagi dunia yang mendengar. Ironi itu menampar keras. Kadang ia duduk diam memandangi Mabel, istrinya, wanita yang ia cintai dengan segenap hidupnya, wanita yang tidak bisa mendengar ciptaan terbesar suaminya sendiri. Mabel selalu tersenyum setiap kali orang memuji telepon, dan ia menulis di buku kecilnya, "Aku tidak bisa mendengar telepon, tapi aku bisa melihat cahaya di mata Alex setiap kali ia menjelaskan tentang itu. Itu sudah cukup." Ada cinta yang aneh, hangat, dan indah dalam cara Mabel memandang dunia. Di masa tuanya, Bell bukan hanya penemu telepon. Ia mencoba banyak hal lain. Pesawat layang, fotofon. Fotofon adalah cikal bakal fiber optik, bahkan eksperimen biologi. Namun, satu hal selalu kembali menghantuinya. Separuh hidupnya dihabiskan untuk menciptakan suara. Namun, dunianya dipenuhi orang-orang yang tidak bisa mendengarnya. Ibunya tuli, istrinya tuli, setengah muridnya tuli. Mayoritas hidupnya ia habiskan di ruang latihan vokal dan bahasa isyarat. Dunia mengenalnya sebagai bapak telepon, tapi bagi Bell, suara adalah sesuatu yang ia ciptakan, bukan sesuatu yang ia miliki. Pada hari ia meninggal, seluruh Amerika Serikat menghentikan semua telepon selama 1 menit. Seluruh jaringan telekomunikasi diam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara berhenti sebagai penghormatan kepada lelaki yang pernah menghidupkannya. Dan dalam keheningan itu, dunia akhirnya mengerti satu hal. Alexander Graham Bell bukan sekadar penemu telepon. Ia adalah manusia yang mencoba menjembatani dua dunia. Dunia yang bisa mendengar dan dunia yang tidak bisa, seorang lelaki yang hidup dalam sunyi dan memberi suara pada dunia.